Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali, berjumpa kembali dengan kami di acara kajian buku pilihan. Dan di sini juga sudah masuk di pekan terakhir di bulan Ramadan. Ya, alhamdulillah kita sudah menjalani lah puasa di bulan Ramadan. Dan kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kembali perbincangan kita seperti di pekan yang lalu ya, bahwasanya perbincangan kita seputar buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Rawaskol Ahji yang berjudul Sirah Nabawiyah, Sisi Politis Perjuangan Rasulullah SAW. Para pemirsa Kabuli dimanapun Anda berada, nah di sini juga sudah di samping saya sudah berhadir narasumber kita yang selalu menemani kita di setiap pekan, yaitu Ustadz Gusti Orin selaku Dewan Penasehat Forum Literasi Intelektual Peradaban. Ya, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu kembali Ustadz. Alhamdulillah Mas Hendra. Dan juga kita sudah masuk di pekan terakhir di bulan Ramadan, insyaallah. Betul. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini bernilai ibadah lah insyaallah. Amin. Ya. Nah, seperti di pekan yang kemarin Ustaz, kita ingin memperbincangkan buku ini ya Ustaz ya. Iya. Pekan yang kemarin itu kita sudah banyak sekali membahas ya sebenarnya di pekan yang lalu saat Rasulullah SAW berdakwah, kemudian tantangan-tantangan dakwah beliau ya, ada kemarin tentang provokasi, propaganda yang dilakukan oleh kafir Quraisy dengan menjelek-jelekkan Rasulullah ya. Kemudian juga beliau diboikot dan juga ada peristiwa Rasulullah SAW melakukan mencari pertolongan ke Thaif ya saat itu. Nah, kondisi itu kan terus terjadi ya sampai waktu kapan gitu kan Rasulullah SAW mencoba memfokuskan dakwah beliau pada tahapan berikutnya Ustaz. Ya, tafadhol Ustaz, silahkan kita mulai. Iya, baik, terima kasih Mas Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Flip Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum melakukan upaya Thalabun Nusrah itu. Ya. Ini yang begitu masif ya, yang begitu banyak beliau lakukan gitu. Yeah. Ini sebelumnya beliau mendapati atau menjalani satu peristiwa yaitu Isra Mi'raj. Oh iya pekan yang lalu ya. Yeah. Nah jadi setelah Isra Mi'raj itu Isra Mi'raj dijalani oleh beliau pada masa yang disebut sebagai Amul Husni, ya, tahun kesedihan. Yaitu tahun kesedihan. Lalu kemudian diberi hiburan, diberi perjalanan untuk melihat, untuk Allah tunjukkan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Nah, sepulang selesai dari Isra Mi'raj itulah maka upaya-upaya Thalabun Nusrah itu upaya untuk meminta pertolongan, meminta perlindungan, untuk memberikan kekuasaan kepada beliau, kepada Rasulullah, yang dilakukan beliau kepada para qabilah itu dilakukan secara gencar gitu. Iya. Terutama di musim-musim haji itu. Ini kan musim haji itu kan banyak yang datang ya Mas dari berbagai daerah dari berbagai daerah, berbagai kabilah. Jadi memang karena ibadah haji ini adalah ibadah yang memang sudah dilakukan sejak dulu kan. Iya, betul. Nah, jadi pada saat mereka datang ke beribadah haji ya didatangi oleh Rasulullah satu-satu gitu loh, didatangi. Nah, ya cukup banyak yang didatangi oleh beliau gitu. Nah, lalu sampai
bertepuk sebelah tangan lah gitu. Oh, Nah, beliau itu. datang Ya. masih ini ya. Iya, jadi ada yang memberikan penolakan dengan sangat keras, ada yang memberikan penolakan dengan halus karena ketidakmampuan, Iya, iya, iya. ada yang ya macam-macam lah gitu ya itu, macam-macam yang yang diterima oleh beliau. Nah lalu akhirnya itu kalau di buku ini Profesor Waskol Ahji menyampaikan bahwasanya ada satu fase, ada satu titik di mana Rasulullah menghentikan dulu permintaan nusrah itu malah gitu. Oh, Ya, gitu, jadi ya. beberapa waktu dihentikan oleh beliau. Gitu. Kenapa ini dilakukan? Gitu. Karena kan begini loh, Mas Enda ya, permintaan nusrah itu berarti memberikan perlindungan kepada Rasulullah, bahkan memberikan kekuasaan kepada Rasulullah. Gitu. Ini kan sama dengan artinya ngajak perang Quraisy. Gitu. Oh, Iya kan gitu. Kenapa? Karena kan akan berhadapan dengan Quraisy gitu. Iya, iya, Dan para kabilah di Makkah lainnya itu ya. Yang paling kuat kan hari itu dulu kita sampaikan kan adalah Quraisy gitu. Iya, iya. Nah, jadi bisa dikatakan seperti itu. Nah, maka setelah ibaratnya dievaluasi oleh Rasulullah, maka beliau kemudian mengubah lah dulu gitu ya itu, mengubah cara strategi tolabun nusroh ini atau permintaan nusroh ini kalau kata Profesor Waskol Ahji ini dihentikan sementara oleh beliau sampai mereka atau kabilah-kabilah yang diseru itu ini meresap keimanannya dulu. Oh, iya, iya, iya. Nah, jadi merenungi dulu faktor keimanan ini sehingga nantinya ke depan gitu mereka bisa menerima apa yang dipinta oleh Rasulullah itu. Betul. Nah, sampai kemudian di waktu-waktu kemudian gitu ya, pada musim haji itu ya sampai ketemu dengan Bani Aus dan Khazraj gitu. Bani Aus dan ya, Khazraj. ini dua kabilah gitu ya yang menempati Yathrib gitu. Yathrib. Yang keduanya ini senantiasa berperang terus. Cekcok ya. Cekcok terus. Ya cekcok sampai perang lah gitu. Ya. Gara-gara masalah-masalah yang kadang-kadang sepele gitu lah. Oh, itu. iya. Ya, itu masalah sepele. Ya kalau sekarang tuh ibaratnya nggak bisa disenggol dikit lah gitu. Senggol perang gitu. Senggol perang gitu. Nah, gitu. Nah, jadi dia bermasalah terus lah sampai kabilah ini gitu ya. Kedua kabilah ini Aus dan Khazraj ini. Nah, disitulah maka kemudian Rasulullah setelah menyampaikan seruan dakwahnya kepada orang-orang Aus dan Khazraj gitu. Maka dan ada respon yang cukup baik gitu ya. Ada respon yang baik, yang bagus dilihat oleh Rasulullah, maka beliau kemudian akhirnya melihat titik terang gitu loh itu. Ya, ada satu titik terang bahwasanya ini Aus dan Khazraj kayaknya akan menerima. Gitu. Itu. Akhirnya difokuskanlah gitu. Apa upaya permintaan perlindungan, pertolongan dan permintaan kekuasaan tadi gitu. Ini dimintalah kepada suku difokuskanlah kepada Aus dan Khazraj di Yathrib ini gitu. Gitu. Sebelum lebih jauh Zat, ke suku Aus dan Khazrajnya tadi, ya tapi kan sebelumnya kita ada perbincangan bahwasanya saat beliau melihat Thaif dengan berbagai kondisi lingkungan dan alamnya, apakah Rasulullah juga melihat nih selain daripada ada peluang untuk suku Aus dan Khazrajnya, tidak untuk daerah tempat nanti keberadaannya juga apakah beliau lihat ya itu langkah yang strategis untuk kemudian dukungan dakwah dari sana? Iya betul. Memang ini analisa yang kuat ya dari Rasulullah itu bahwa selain 3 tuntunan wahyu itu, ini ada satu analisa yang kuat sebagaimana pada saat di Thaif dulu. Ya betul. Nah di Yathrib pun juga begitu itu. Jadi beliau memang melihat bahwasanya kondisi Yathrib ini memiliki potensi, untuk menjadi titik awal gitu
penerapan Islam itu. Jadi beliau melihat di situ. Yang pertama itu ya, itu. Yang pertama penduduk Yatsrib itu yang kemudian jadi Madinah, Madinah, gitu, ya, Madinah. itu adalah penduduk yang hidup berdampingan dengan penganut agama Yahudi itu. Nah, makanya kita tahu kan bahwasanya di Yatsrib itu ada Aus, Khazraj yang besar-besarnya ya itu. Ya, betul, betul. Ada Yahudi itu kan gitu Ya. di dalam kotanya itu. Nah, ini ada mereka hidup berdampingan gitu. Artinya berbaur dengan penduduk Yahudi itu. Nah, sedangkan kita pahami bahwasanya agama Yahudi ini adalah agama Samawi itu. Betul. Nah, agama Samawi, agama langit yang diturunkan oleh Allah pada masanya itu. Yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga, tetapi kemudian waktu kita ceritakan di Isra Mi'raj kan mau kepemimpinannya dipindahkan gitu kepada Islam gitu. Nah, sehingga karena ini agama Samawi juga, maka bisa dipastikan bahwasanya mereka memiliki pemikiran yang terbuka gitu. Jadi penduduk Yatsrib ini akhirnya memiliki pemikiran yang terbuka karena tetangganya atau di sekitarnya itu atau masyarakat sekitarnya adalah penganut agama Yahudi yang juga agama Samawi gitu ya. Nah, sehingga bisa dikatakan gitu mereka akan lebih terbuka untuk menerima itu. Betul. Nah, itu yang pertama begitu gitu ya. Kemudian yang kedua gitu, ini Yatsrib itu bisa dianggap sebagai daerah yang sangat strategis gitu, terbaik dan strategis gitu. Nah, kenapa demikian gitu ya? Karena Rasulullah tahu bahwasanya di Yatsrib itu ada dua kelompok manusia, ya, ada dua kelompok lah, yaitu kelompok Ahlul Kitab gitu, yaitu orang Yahudi tadi, dan kelompok bangsa Arab yang pemuja berhala, yang menyembah berhala itu. Nah, sedangkan kedua kelompok ini bersaing ketat untuk mendapatkan kendali kepemimpinan. Jadi dia bersaing untuk dapat kendali kepemimpinan gitu. Nah, sehingga gini, apabila Rasulullah berhasil untuk menarik salah satunya ke kubu Rasulullah lah gitu ya, gitu, menarik salah satunya untuk bisa menerima Islam gitu. Nah, maka ini akan memungkinkan untuk menguasai kondisi pada saat itu gitu. Nah, setelah dianalisa oleh beliau, maka yang paling memungkinkan untuk diajak itu adalah suku Aus dan Khazraj. Suku Aus dan Khazraj gitu. Yang paling memungkinkan untuk diajak gitu. Kalau Yahudi kan permusuhannya agak kuat ya. Ini Yahudi permusuhannya kuat. Nah, akhirnya terbayangnya seperti itu. Bahwasanya ini adalah tempat yang strategis tempat strategis gitu, yang bisa direkrut ini karena ada dua kubu itu yang saling bersengketa itu. Selain dalam kubu bangsa Arab tadi juga bersengketa juga Aus dan Khazraj ya. Nah, jadi mereka ini akhirnya mengetahui banget gitu bahwasanya akan kedatangan Nabi itu tahu gitu sudah dekat karena dapat berita-berita dari orang Yahudi. Nah, itu memungkinkan gitu untuk memberikan penerimaan yang lebih baik kepada Rasulullah itu ya. Nah, kemudian juga ada faktor militer juga, Mas Hendra itu. Nah, ada faktor militer. Jadi orang penduduk Madinah itu atau penduduk Yatsrib itu ya sebelum berubah jadi Madinah itu sudah terjadi banyak peperangan yang tadi kita ceritakan. Tadi dua suku Aus dan Khazraj pun juga sering terjadi peperangan. Betul. Sehingga inilah yang membuat para penduduk Yatsrib itu memiliki kemampuan militer yang baik gitu lah. Nah, jadi karena memiliki keahlian perang lah gitu ya. Keahlian perang ini kan nanti akan sangat diperlukan gitu ya untuk melindungi dakwah, menjaga daulah gitu, akan sangat diperlukan betul. Di kemudian hari. Apalagi kemudian juga posisi Madinah, posisi Yatsrib juga berada dalam posisi yang sangat strategis, sangat baik gitu ya. Jadi sulit untuk
musuh itu untuk menyerbu dan masuk ke Madinah, ke Yathrib itu lah itu. Ya, ya. Jadi itu faktor militernya begitu. Di kemarin itu di Thaif ada faktor ekonomi, di Madinah Oh, ada iya. nggak faktor ekonomi yang Faktor menunjukkan ekonomi strategisnya Madinah? Yathrib Ada? juga sangat strategis sekali, sangat bagus sekali faktor ekonominya itu. Ya, Sebagai kenapa? Karena nopang Yathrib ya? itu adalah sebuah negeri yang sangat kaya dengan sumber daya alam gitu. Ya tentu sumber daya alam di masa itu Masa ya. itu gitu, ya, yang tidak ada bisa, batu bara belum ya? Ya, yang bisa dieksplorasi pada saat itu. Gitu. Ya. Nih, juga dia juga memiliki istilahnya itu memiliki sumber daya pertanian yang sangat baik gitu lah ya. Oh. Jadi di Yathrib seperti itu. Nah, dengan pertanian dan perkebunan yang ada di situ, maka Yathrib itu akan mampu menjamin ketersediaan sumber-sumber keuangan yang cukup gitu. Itu satu. Kemudian juga memiliki ketahanan pangan yang baik gitu ya. Ketahanan Gitu, pangan, karena ya. pertanian dan perkebunannya ada itu, jalan di sana itu. Nah, kalau misalnya kita bisa bayangkan Mas Hendro itu, kalau misalnya suatu negeri itu diboikot misalnya, diembargo, Di embargo. dalam kondisi perang seperti ya Rusia Ukraina sekarang lah gitu ya. Iya. Nih, bagaimana Ukraina diserang itu, Rusia yang menginvasi juga diembargo misalnya itu, atau dua-duanya seperti itu. Ya, betul. Maka bisa dibayangkan ketahanan pangan yang harus muncul di satu negeri itu, itulah yang bisa menjamin kebutuhan dari kebutuhan pokok primer, terutama kebutuhan pangan ya. Iya, betul. Bagi masyarakat pada saat itu. Iya. Ya ini penting gitu lah juga faktor-faktor seperti itu ya. Berarti Madinah Yathrib atau Madinah ini memang selain daripada tadi masyarakatnya yang punya peluang untuk menerima dakwah, ternyata tempatnya sendiri pun juga sangat strategis untuk kemudian adanya kepemimpinan di sana, Zat, ya. Oke, kita lanjut, Zat. Tadi kan sudah nih tempatnya nih. Ya tadi sudah, kelanjutannya gimana nih setelah kemudian Rasulullah ada penerimaan dari suku Aus dan Khazraj? Nah, itu kelanjutannya gimana, Zat, ceritanya? Singkat cerita saja ya. Singkat cerita gitu. Jadi pada penawaran atau dakwah atau seruan Rasulullah kepada Aus dan Khazraj yang saat itu selesai menunaikan ibadah haji gitu. Nah, maka seruan beliau itu diterima itu. Iya. Diterima dengan baik oleh 12 orang gitu. Kalau saya tidak salah ingat ya jumlahnya itu oleh 12 orang pemuka Aus dan Khazraj saat itu. Nah, mereka kemudian menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Mereka kemudian mau mengimaninya gitu. Dan setelah itu mereka balik ke Yathrib, ke kampung ya. Ini yang dikenal dengan Baiat Aqobah pertama. Baiat Aqobah pertama. Nah, Baiat Aqobah pertama inilah yang kemudian setelah Baiat Aqobah pertama ini mereka kan pulang. Ada dua versi kisah gitu, riwayat yang menyebutkan ada yang mereka itu pulang langsung disertai oleh Mus'ab bin Umair gitu. Oh, gitu. Nih, ada juga yang menyebutkan, meriwayatkan bahwasanya mereka itu pulang duluan. Lalu kemudian mereka meminta lagi kepada Rasulullah agar dikirim orang untuk mengajari mereka. Nah, jadi dua itu ya, terlepas dari dua pendapat itu, yang jelas Mus'ab bin Umair ke sana. Ke Madinah, ke Madinah itu. Mus'ab bin Umair berangkat ke sana itu. Di sana Mus'ab bin Umair kemudian melakukan aktivitas dakwah kepada para tokoh-tokoh masyarakatnya, para pembesarnya, ya, ditemani dengan As'ad bin Zurarah yang pada Baiat Aqobah pertama itu ikut. Gitu ya. Kemudian beliau berhasil mengajak masuk Islam itu Usaid bin Hudayr, gitu ya, Mu'adz bin Jabal, Sa'ad bin Jabal, Sa'ad bin Mu'adz ya. Itu. Ya, itu. Sa'ad bin Mu'adz gitu.
dan para pembesar lainnya itu. Hmm. Ini. Nah, lalu semakin banyaklah karena yang masuk Islam ini adalah para tokohnya, para pembesarnya, para pemimpinnya. Ya. Maka mereka juga kemudian lantas mengajak para pengikutnya. Lebih gitu. cepat ya Ustaz, Iya. saat pemimpin masuk Islam. Nah, jadi diajak juga para pengikut-pengikutnya. Hmm. Ini. Jadi satu kabilah masuk, satu kabilah gitu lah gitu. Ya. Nah, karena pesat gitu perkembangan. Nah, akhirnya sampai saat Mus'ab bin Umair itu menyampaikan kepada Rasulullah bahwa tidak ada satu rumah pun di Yathrib gitu yang tidak membicarakan tentang Islam. Dalam jangka waktu Ya, 1 tahun. kurang 1 lebih. tahun Ya, ya. Wah. karena pada saat itu kan ibaratnya musim haji, kemudian kan Baiat Aqobah kedua di musim haji berikutnya kan. Gitu. Kembali lagi di musim Ya. haji ke Mekah lagi Ustaz ya, Bro? Ya. Nah, di musim haji berikutnya lagi. Jadi dalam waktu kurang lebih lah ya, kurang lebih 1 tahun. Ya. Artinya kalau Mus'ab bin Umair menyertai rombongan Yathrib tadi itu pada saat langsung pulang, berarti balik lagi kemudian di musim haji itu kan 1 tahun. Sekitar 1 Tapi tahun. kalau misalnya mereka balik duluan, pulang duluan ke Yathrib, lalu kemudian beberapa waktu kemudian meminta kepada Rasulullah, maka kurang lah dari 1 tahun. Ya kurang lebih 1 tahun berarti. Jadi Mus'ab bin Umair menyampaikan bahwasanya tidak ada satu rumah pun di Yathrib yang tidak membicarakan tentang Islam. Betul. Ya. Baik kalau membicarakan itu dalam rangka kesetujuan, dukungan gitu, maupun membicarakan dalam rangka penolakan gitu. Jadi memang begitu. Jadi hiruk pikuknya itu seperti itu loh. Tapi paling tidak semua di masyarakat mengetahui Islam. Mengetahui dan membicarakan. Gitu. Ya, Nah, ini penting di situ itu. Jadi sesuatu itu memang harus dibicarakan gitu. Dan ini menjadi opini umum dan itu memang tahapan dakwah gitu ya, menjadi tahapan kemarin tuh. Ya, nah akhirnya setelah musim haji berikutnya, baik kan musim haji berikutnya, lalu kemudian ini bertemu lagi dengan Rasulullah, akhirnya terjadilah Baiat Aqobah kedua gitu ya. Kalau saya tidak salah ingat ya itu 72 atau 75 orang lah gitu. Nih, nanti bisa kita cek lagi di buku-buku sirah gitu. Di sana sebanyak 70-an orang itulah yang kemudian membaiat Rasulullah pada saat Baiat Aqobah kedua itu. Nah, Baiat Aqobah kedua ini adalah baiat yang sudah menyerahkan kekuasaan mereka kepada Rasulullah gitu. Oh, berarti itu momentum perpindahan tadi saja kekuasaan tadi. Betul. Jadi Rasulullah sudah menerima kekuasaan dari mereka. Ya bisa dikatakan secara de jure gitu, secara hukum lah itu ya. Secara hukum kekuasaan itu sudah diserahkan kepada Rasulullah. Tinggal menunggu Rasulullah datang ke sana gitu. Rasulullah menunggu Rasulullah datang ke sana. Itu aja lagi gitu. Selebihnya sudah selesai gitu. Artinya clear sudah gitu loh itu. Nah, dan ini menariknya penerimaan kekuasaan dari Rasulullah diserahkan ibaratnya oleh para pemimpin-pemimpinnya itu, para pemilik kekuatan, para pemilik kekuasaan yang memang secara real memegangnya di Yathrib gitu, yaitu para pemimpin suku Bani Aus dan Khazraj, suku Aus dan Khazraj gitu. Itulah yang menyerahkannya kepada Rasulullah gitu. Jadi Baiat Aqobah kedua. Setelah Baiat Aqobah kedua, tinggal menunggu waktu Rasulullah untuk hijrah ke Madinah. Beberapa waktu kemudian dulu pernah kita bahas juga pada buku yang sebelumnya ya Mas Hendra ya, tentang bagaimana Rasulullah memanage gitu Baiat Aqobah 1, Baiat Aqobah 2, bagaimana kemudian beliau hijrah dengan satu strategi dan manajemen yang luar biasa sekali. Akhirnya singkat cerita, sampailah Rasulullah ke Yathrib, diterima di sana, dan secara sampainya Rasulullah di sana menunjukkan secara de facto ya itu Rasulullah sudah menjadi penguasa di sana, menjadi kepala negara di sana itu. Inilah yang jadi semakin terang ini dakwah ini loh itu. Kenapa? Karena semakin terang dakwah karena dakwah akan menjadi memiliki pelindung, dakwah akan menjadi memiliki penyokong gitu. Dakwah akan menjadi memiliki pendukung yang kuat gitu, yaitu adanya satu daulah, adanya satu negara yang akan menerapkan
syariat dakwah. Islam itu gitu loh. Ya. Ini Luar biasa titik ya. terang dakwah Ya, itu. titik gitu. terang daripada dakwah Ya. tuh Makanya semakin kemudian terang kita ya. bisa melihat kan bagaimana perkembangan dakwah pada saat di Makkah Dan di yang Madinah. se-13 tahun pengikutnya sekian gitu. Kemudian di Madinah juga dalam waktu 10 Kurun waktu. tahun perkembangan perluasan dakwah itu luar biasa sekali. Sampai keluar jazirah Sampai Arab. keluar jazirah Arab. Masya Allah. Luar Seluruh biasa ya. jazirah Arab itu pada masa Rasulullah ya sudah Mulai terbuka lah. terbuka, gitu. Ya, ya. Nah ini luar biasa sekali. Bahwasanya tahapan ini adalah tahapan ya kita pembicaraan tentang tahapan dakwah Rasulullah ya Ustaz ya, sampai dengan kemudian adanya Thalabun Nusrah, kemudian akhirnya penerapan Islam bisa secara aplikatif diterapkan di daulah Islam di Madinah ya dengan berbagai polemik dan kondisi saat itu Ustaz. Luar biasa teman-teman sekalian, dan ini mudah-mudahan jadi inspirasi bagi kita, ingin menjadi apa ya sebenarnya memicu semangat kita Ustaz ya, untuk kemudian teruslah menyampaikan Islam, terus berdakwah dengan berbagai langkah dan strategi yang lebih baik lagi agar kemudian penerimaan dakwah itu semakin luar biasa. Nah, kami ucapkan terima kasih Ustaz. Mungkin kita cukupkan dulu Ustaz ya. Nanti kita akan sambung lagi di pekannya akan datang, mungkin ya setelah Lebaran lah kayaknya ini Ustaz ya. Insya Allah. Ya mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali, dan kami ucapkan terima kasih pada Ustadz yang sudah berkenan selalu mendampingi kami dalam memperbincangkan dan mengobrolkan tentang buku ini. Dan juga kepada teman-teman sekalian kami ucapkan terima kasih sudah selalu mensupport, menonton, kemudian juga mensubscribe channel kami biar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa diberi masukan, komen yang positif, serta kalau video-video kami ini banyak manfaatnya, maka kita sama-sama share ke saudara-saudara kita biar kebaikan ini tidak hanya kepada kita tapi juga kepada saudara-saudara kita. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Kita ketemu lagi di Kabuli edisi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.